Dalam panduan amal ini jamaah rahimakumullah, kita akan mendapati yang pertama, yaitu marilah kita berusaha untuk berinfak secara berkala, yaitu baik berkala dalam hitungan harian, pekanan, atau dalam urusan bulanan atau bahkan tahunan. Di antaranya yaitu kita beramal, yaitu berupa infak atau sedekah itu kepada fakir miskin, yaitu untuk urusan harian. Karena apa? Orang miskin ini orang yang membutuhkan, dan mereka ini paling tidak membutuhkan makan untuk setiap hari, maka ini kesempatan bagi kita untuk bisa berinfak dalam hal yang terbaik atau kebaikan dalam rangka apa? Harian ini. Kemudian yang ketiga yaitu bisa kita berinfak atau bersedekah kepada keluarga kita atau kerabat kita untuk infak harian kita. Karena apa? Mungkin di antara keluarga atau kerabat kita ada yang membutuhkan atau mungkin berada di bawah kondisi ekonomi kita, maka kita bisa gunakan sebagai kesempatan infak harian. Karena berinfak kepada keluarga atau kerabat ini lebih utama daripada teman-teman kita. Selanjutnya kita juga bisa berinfak setiap kali kita memasuki masjid untuk urusan ada majelis kajian di dalamnya atau dalam ibadah sholat Jumat, yaitu untuk urusan infak pekanan. Ini merupakan satu kesempatan bagi kita jamaah rahimakumullah. Kemudian selanjutnya pembahasan kita mengenai panduan beramal yang kelima, bisa kita menyediakan buka puasa untuk jamaah di masjid atau memberi kepada siapa yang membutuhkan. Kenapa jamaah rahimakumullah kita ini mengupayakan dalam bulan Ramadan ini menyediakan buka puasa, apalagi untuk jamaah yang di masjid, atau mungkin kita memberikan kepada orang yang membutuhkan yang tidak di masjid, karena ada keutamaan di dalamnya. Paling tidak ada dua hal yang akan kita bahas. Yang pertama, keutamaannya adalah bagi orang yang memberi makan orang yang berpuasa itu ada balasannya. Yang kedua adalah memberi makan orang yang membutuhkan, baik fakir miskin, orang yang safar dan sebagainya, juga akan mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam yang pertama terkait dengan membalas kepada orang yang mau memberi makan orang yang berpuasa di dalam riwayat Imam Ibnu Majah. Disebutkan dalam hadis nomor 735 dalam bab pahala orang yang memberi buka puasa. Datang dari sahabat Zaid bin Khalid al-Juhaini, dia berkata, Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berkatalah Rasulullah, man fattara iman. Barang siapa, baik dia laki-laki maupun perempuan dimanapun dia berada, baik dia masih muda, dewasa atau tua, mau membuat makanan untuk orang yang berpuasa atau iftar, menyediakan buka puasanya bagi orang yang iman, orang yang berpuasa. Jadi orang yang berpuasa diberi makan berbuka. Ini ada keutamaannya. Bagi orang yang tidak makan atau mungkin tidak puasa atau orang-orang biasa dalam kondisi di luar puasa, di kehidupan normal kita memberikan makanan pun juga ada keutamaannya. Akan tetapi dalam pembahasan kita ini, yang pertama yaitu balasan bagi pemberi makan orang yang berpuasa, Rasulullah mengatakan man fatoroso iman. Barang siapa yang memberikan makan untuk orang yang berpuasa, Rasulullah katakan kana lahu mithlu ajrihim. Dia akan mendapatkan pahala mereka, yaitu orang yang berpuasa itu. Jadi orang yang berpuasa ini melakukan kebaikan dalam kesehariannya itu, maka pahala itu akan difotokopi kepada orang yang memberikan buka puasa ini tadi. Min ghairi ayyang kuso min ujurihim syai'an, tanpa mengurangi pahala orang yang berpuasa sedikit pun. Jadi tidak diambil pahalanya orang yang berpuasa, tapi difotokopi. Jadi luar biasa kita bersedekah mendapatkan kebaikan sedekah kita, dan kita mendapatkan pahala orang yang kita beri makan karena dia orang yang berpuasa. Ini merupakan satu keutamaan jamaah rahimakumullah. Marilah kita berusaha untuk menginfakkan, mensedekahkan harta kita terutama di bulan Ramadan ini, diantaranya untuk memberi makan orang yang berpuasa dimanapun dia berada atau kita temukan, maka kita akan mendapatkan pahalanya. Bayangkan kalau satu orang memiliki pahala yang luar biasa karena dia mengamalkan kebaikan di bulan puasa. Kalau kita beri makan orang berbuka di masjid, ada berapa puluh orang, berapa banyak pahala yang kita dapatkan. Belum lagi dikalikan dengan keutamaan bulan Ramadan dalam pelipat gandaan pahalanya. Kemudian jamaah rahimakumullah,
Di dalam kesempatan selanjutnya ini kita akan membahas mengenai bagian yang kedua, yaitu keutamaan memberi makan orang yang membutuhkan, di antaranya orang fakir, orang miskin maupun orang yang bersafar. Diriwayatkan dalam riwayat Imam At-Tirmidzi nomor hadis 2450 dalam bab sifat kamar di surga. Datang dari sahabat Ali radhiyallahu an, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berkatalah Rasulullah, inna fil jannati la ghurafan. Rasul mengatakan di dalam surga itu sesungguhnya ada kamar-kamar. Jadi di dalam surga itu ada kamar-kamarnya. Rasulullah mengatakan sifat kamarnya itu yura zuhuruha min butuniha. Bagian zahirnya yang luarnya itu bisa dilihat atau terlihat dari bagian dalam. Jadi orang yang berada di dalam surga, di kamar surga itu bisa melihat luar, dan di dalamnya wabutunuha, dan bagian dalamnya itu juga bisa dilihat min zuhuriha, dari luarnya. Ibarat seperti rumah kaca. Jadi orang yang berada di dalam ruangan bisa melihat luar, dan orang yang di luar kamar kaca itu bisa melihat orang yang ada di dalamnya. Dan itu merupakan salah satu sifat kamar di surga yang telah Rasulullah kabarkan kepada kita. Setelah mendapatkan penjelasan itu, jamaah rahimakumullah, maka ada seseorang faqoma ilaihi, maka berdirilah kepada beliau, yaitu kepada Rasulullah, siapa? A'rabiyun, orang Arab Badui atau Arab gunung. Kemudian dia berkata, faqala, kepada Rasulullah, liman hiya ya Rasulullah, untuk siapa ya Rasulullah kamar-kamar surga yang seperti itu tadi? Jadi ini merupakan bentuk takjubnya orang-orang yang memiliki pemahaman yang sederhana, bahwasanya mereka, di surga ada kamar-kamar yang seperti itu, luar biasa. Itu untuk siapa ya Rasulullah diberikan di dalam surga itu? Dan Rasulullah mengatakan, qala, berkatalah beliau, hiya, kamar-kamar surga itu liman atobal kalam, bagi orang-orang yang membiasakan berbuat baik, atoba, yaitu berbuat baik dalam apa? Kalam, ucapannya. Barang siapa dalam kehidupan di dunia ini, jamaah rahimakumullah, yang mau berbuat baik dalam ucapannya, mengucapkan hal-hal yang baik, ucapan syadidah, ucapan yang benar, maka dibalas oleh Allah mendapatkan kamar-kamar surga yang luar biasa. Tidak hanya mereka saja, wa at'amat ta'am, dan bagi orang yang senantiasa apa? Memberi makan. Ini. Jadi kepada siapapun orang itu membelanjakan atau menginfakkan hartanya dengan jalan apa? Dibentukkan makanan dan diberikan kepada orang yang membutuhkan, terutama fakir, miskin, dan orang yang melakukan perjalanan yang kehabisan bekal, maka balasannya akan diberikan oleh Allah kamar-kamar di surga yang luar biasa. Kemudian siapa saja yang diberikan balasan itu? Wa adamasyam, dan bagi orang yang apa? Merutinkan atau continue dalam apa? Puasanya. Dia sering berpuasa, mendapatkan balasan seperti itu di surga. Wassola lillahi billail, dan kepada orang yang sholat untuk siapa? Untuk Allah. Karena malam hari tidak ada yang lainnya, hanya untuk Allah. Dalam bilik tidak ada yang lihat. Billail, di malam hari itu, tatkala apa? Wan nasu niyam, tatkala para manusia itu sedang apa? Naum, sedang tidur. Maka dari itu bagi orang-orang yang dalam sebutan Rasulullah ini akan mendapatkan balasan dari Allah, dibangunkan kamar-kamar di surga yang luar biasa tadi. Dan diantaranya dalam fokus pembahasan kita adalah dalam urusan infak dan sedekah, yaitu wa at'amat ta'am, orang yang memberi makan. Itu jamaah rahimakumullah keutamaan dari yang kelima dalam panduan amal kita. Selanjutnya kita akan membahas panduan amal yang keenam.